Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 31 Maret 2022, pekan keempat Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini merupakan kelanjutan perikop yang kemarin kita renungkan, yaitu tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian Yesus tentang dirinya berawal dari kolam Betesda, di mana ia menyembuhkan orang pada hari Sabat dan menyuruh orang tersebut mengangkat tilamnya. Konteks luas dari perikop ini pun juga masih di seputar Yerusalem. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya dalam konteks ia berada di Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melanjutkan permenungan kemarin, hari ini Yesus semakin mempertegas relasi satu kesatuan dirinya dengan Bapa.
Yesus dan Bapa adalah satu, tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri. Maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengajak kita untuk mengingat bahwa tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ketika ia dibaptis Yohanes Pembaptis, ada suara keluar dari dalam awan, dan Roh Tuhan yang dilambangkan dengan burung merpati hinggap di atas Yesus. Ketika di Gunung Tabor, suara Bapa semakin memperkuat keputraan Yesus. Pesan Bapa adalah supaya kita mendengarkan Yesus. Kesaksian Bapa itulah yang dijadikan Yohanes dalam bab 5 Injilnya ini sebagai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kesatuan Yesus dan Bapa. Yesus tidak memberi kesaksian tentang dirinya sendiri seorang diri, namun Bapa juga meneguhkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menampilkan Musa dalam kesaksiannya. Musa mendapat tempat yang istimewa dalam umat Yahudi. Musa yang sudah hidup jauh di zaman Yesus mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putra manusia. Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putra manusia. Relasi Yesus dan Musa tidak terputuskan. Dengan demikian, Yesus hendak berbicara bahwa ia mempunyai kaitan yang erat dalam sejarah keselamatan mulai dari masa lampau hingga saat ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus membawa pengharapan baru. Ia datang dengan menawarkan Taurat baru, yakni dirinya sendiri. Di dalam Dia ada pengharapan akan pengajaran baru, yakni Taurat kasih yang berasal dari Bapa. Hukum dan pengharapan baru diberikan Bapa dalam Putranya yang tunggal. Bagi kita, hukum dan pengharapan baru itu menjadi sumber hidup kita. Hukum dan pengharapan baru berasal dari Yesus dengan seluruh sabda dan karyanya. Membaca dan merenungkan sabdanya adalah jalan yang paling bisa dimengerti, yang bisa kita tempuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengharapan baru senantiasa ada dalam nama Yesus. Seringkali pengharapan itu tidak mudah kita lihat, karena kita kurang merenungkan sabda-sabdanya. Tidak jarang dalam berbagai persoalan hidup, kita kehilangan harapan. Harapan adalah sebuah jalan keluar yang berharga bagi siapa saja yang sedang dalam kesusahan. Harapan itulah yang menjadikan kita mampu untuk bertahan dan berkembang. Harapan itulah yang ada dalam Yesus. Senantiasa membaca dan merenungkan sabda-sabda Tuhan memampukan kita untuk senantiasa mempunyai sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bersama Yesus, di dalam Yesus, dan bagi Yesuslah harapan keselamatan yang kita perjuangkan dan kita persembahkan. Marilah berdoa. Bapa Maha Penyelenggara, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pandangan-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan kami. Entah kami melakukan kehendak-Mu, maupun saat kami menjauh dari-Mu. Namun demikian, Engkau tidak menginginkan kami celaka. Maka arahkanlah seluruh panca indera kami
melakukan yang baik dan benar dalam pandangan-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.